saya perkenalkan kami dari kelompok 4. Sebelum kita memulai ke materinya, perkenalkan nama saya Gil Nugraha dari kelas 9G. Saya Rezik Karim Giovanni dari kelas 9E. Saya Halena Orang Putra dari kelas 9. Saya Alfadiana Sarjana dari kelas 9. Saya Rahmat Islam Putra dari kelas 9G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gil Nugraha dari kelas 9G, absen 13. Ingin mewawancarai siapa namanya? Alvito dari kelas 9G. Baik. Jadi saya mewawancarai dari kelas seni budaya. Kamu membuat apa? Sini kita bakal buat lukisan yang dibuat dari cat sama bahan-bahan sampah yang ada. Kalau boleh tahu bahan-bahannya apa aja? Ini kita pertama dari papan, tutup botol sampah, cat, sama kuas. Kenapa kamu bisa terinspirasi ini membuat ini? Soalnya kita tuh ngelihat dari media sosial. Kalau boleh tahu itu tuh buat apa sih? Jadi itu tuh lagi buat kayak ada pohon gitu di tengahnya. Terus itu lagi buat tanahnya gitu loh, rumput. Menurut kalian hasilnya bakal berapa lama jadinya? 2 hari 3 harian. Baik, terima kasih Vito sudah mau diwawancari saya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga dari kelas 9J, kelas diferensiasi vlog, akan mewawancarai teman saya yang ada di kelas diferensiasi Taman Mini. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, kenapa kalian memilih bunga aster sebagai tanamannya? Jadi kita pilih bunga aster tuh karena bunga aster tuh kelihatan cantik terus kayak simpel juga. Oke, untuk pertanyaan kedua, kenapa kalian menggunakan botol bekas sebagai pot tanamannya? Karena kita memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna, yaitu menjadi pot bunga untuk bunga aster. Oke, untuk nomor terakhir, bagaimana tahapan kalian dalam membuat bunga aster ini? Jadi tahapannya yang pertama adalah kita membuat rancangannya. Jadi kita tamannya mau kayak gimana, setelah itu kita membeli bahan-bahannya. Lalu sekarang kita tadi membuat tamannya. Yang pertama itu kita memisahkan dulu bunga-bunganya, terus dimasukkan ke dalam, kita gunting dulu potnya yang terbuat dari botol bekas. Habis itu kita masukin tanamannya, terus ditambahin tanah, terus kita susun deh, udah. Sekian dari saya, kita sudahi saja wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Kalda Naura Putri Hendrawan dari kelas Vlog and Blog akan mewawancarai dengan Perkenalkan, nama saya Halisa Tunziat. Saya berasal dari kelas 9J dan saya itu dari poster. Saya Fahra Putri Purnama dari kelas 9K mengikuti kelas diferensiasi poster. Oke. Di sini kalian membuat poster. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, apa pesan utama yang ingin disampaikan oleh poster ini? Di sini ada seseorang yang membawa sebuah plastik besar yang tentunya tidak ramah lingkungan, dan di dalam di dalam plastik besar ini terdapat makhluk hidup laut dan sampah di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa dari penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan ini tidak hanya merugikan manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya. Terutama di sini kita ingin merujuk pada kehidupan laut gitu. Terus di belakangnya juga ada 2 sisi, Ya. yang baik dan tidak baik. Boleh dijelaskan, Kak? Jadi kalau yang di sebelah kiri ini lebih menjelaskan di mana seseorang itu lebih bertanggung jawab atau lebih peduli kepada lingkungannya, di mana seperti kayak dia itu membuang sampah kepada tempatnya. Dan yang di sebelah kanan, dia itu lebih ke orang yang tidak bertanggung jawab, di mana ketika dia itu tidak tahu menahu bagaimana cara mengolah sampah yang baik dan benar, sehingga dia akhirnya membakarnya atau membuang sampah itu ke laut. Oke. Pertanyaan kedua, apa contoh jenis sampah yang dijelaskan pada poster? Oke,
Di sini tuh ada sampah B3. Sampah B3-nya tuh dalam jenis limbah ya. Lalu di sini ada tulang ikan yang termasuk ke dalam jenis sampah organik. Lalu ada sampah plastik juga di sini, yaitu sampah anorganik yang bisa saja termakan tidak sengaja oleh makhluk hidup laut. Gitu. Dan juga ada botol yang termasuk ke anorganik. Lalu ada satu lagi kulit pisang yang termasuk ke anorganik. Pertanyaan ketiga, mengapa penting untuk memilah sampah organik dan non-organik menurut poster yang kalian buat? Penting banget karena di sini konteksnya bukan cuma manusia yang ada di dunia ini gitu ya. Terus habis itu kalau misalkan manusia tidak mengolah sampah organik dan anorganik dengan baik, yang terugikan itu banyak banget gitu. Kalau misalkan yang terugikannya cuman dia doang ya gak peduli sih gitu. Tapi di sini konteksnya seluruh orang harus bertanggung jawab atas pengolahan sampah ini. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat dari kreasi seni di daur ulang? Yang pertama, sampah terbuat dari sampah organik. Sampah organik Saya Rangga kelas 9J akan mewawancarai Pak Yus terkait P5 berjudul Pesona. Gimana yang ditanyakannya Rangga? Ini Pak pertanyaan saya.